Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Faqala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Al-ayat sadaqallah wa ba'du. Suatu saat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil kita dengan sebutan yang disebut di Al-Quran di surat Fajr, yaitu ketika kita mencapai jiwa mutmainnah. Di ayat lain di surat nomor 32, surat Sajadah, dan surat Muhammad surat nomor 47 disebutkan kondisi yang berbeda. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Tidak seperti jiwa yang mutmainnah, tapi yang dipanggil adalah jiwa yang dipukul dulu, baru dia bisa keluar dari jasad. Hari ini saya ingin mengajak kepada kita tentang kaidah dari perubahan. Ulangi, kaidah dari perubahan. Rasul menyebutkan hari ini harus lebih bagus dari hari kemarin. Hari esok lebih bagus dari hari ini. Tapi kita tidak usah bahas hari esok, karena hari esok la tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Mada taksibu ghada. Kita tidak pernah tahu besok apa yang terjadi dan tidak pernah tahu di mana kesudahan besok kita akan wafat. Jadi yang besok tidak kita bicarakan, tapi yang kita bicarakan bahwa hari ini harus lebih bagus dari hari kemarin. Artinya harus ada change, ada perubahan. Nah, kaidah perubahan di Al-Quran cuma satu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada mereka. Ulangi, apa yang ada pada mereka. Maka pertanyaan pertama dalam ilmu pengetahuan itu dalam bahasa Inggris disebut dengan what, apa. Di Al-Quran juga disebutkan begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Perhatikan kalimat ini. Iqra. Bacalah. Bacalah dengan apa kira-kira? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Jadi pertanyaan pertama galau-galau itu apa? Jadi misalnya kita disuguhi makanan, kita langsung nanya dulu, bertanya apa? Jangan nanya siapa yang bikin. Jadi, tanya dulu apa ini? Godo-godo? Apa ragit? Ya kalau orang Palembang ketawa karena godo-godo sama ragit jauh bedanya. Cuman kalau godo-godo sama pempek dos masih lah. Hadirin rahimakumullah. Jadi pertanyaan adalah apa? Maka itu Allah mengatakan kita tidak akan berubah sebelum kita mengubah apa yang ada pada diri kita. Baik, pelan-pelan saya sampaikan. Ayatnya tadi aku baca. Bahwa kita disebut oleh Allah dengan peran khalifah. Jadi kita perannya disebut khalifah. Kapan kita kaji mendalam pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tapi saya sebut baik yang ada di kita dulu. Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita adalah khalifah. Perannya itu satu. Yang kedua, bahwasanya kita nyata-nyata punya jasad. Ini jasad. Ini komposisi. Jadi manusia itu isinya dua. Kalau empek-empek isinya adalah sagu sama iwak, maka manusia isinya adalah jasad dengan ruh. Itu isi, komposisi, perhatikan. Itu isinya, bahannya.
Bahan pembuat kita itu ada dua. Al-Quran menyebutkan dengan sangat gamblang, wa nafakhtu fihi mir ruh. Dan kami tiupkan ruh ke dalam jasad itu. Jadi jasad fisik ditiup ruh. Jadi kalau itu komponen kita ada dua, jasad dan ruh. Lanjut. Komposisi ini yang kita tahu cuman jasad, terutama dokter macam aku ini tahu nih tentang jasad yang disebut sebagai anatomi dan fisiologi, yaitu struktur dan fungsi. Itu jasad. Tapi tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita harus berhenti di situ. Bagaimana ruh disumpah oleh Allah di alam sebelum kita ke dunia ini? Min dzurriyyati Adam alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di surat 7 ayat 172. Sebelum kita ditiupkan ruh kita ini ke dalam perut ibu kita, ke dalam rahim ibu kita waktu itu kita sudah disumpah dulu di alam sana. Alamnya di mana, mak mano keadaannya kita tidak tahu. Tapi Allah memberi kabar kepada kita. Maka ruh adalah penuh misteri. Termasuk ruh adalah ketika masih ada ini kita masih ada hidup. Tapi waktu dicabut dia tidak katik lagi gitu. Itu mak mano misterinya tidak tahu gitu. Maka berhenti. Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama peran kita khalifah. Yang kedua komposisi kita jasad dan ruh. Kemudian yang ketiga sistem yang ada di kita. Kalau di kan ada Android, ada apa lagi tuh? Yang apa itu iPhone itu pakai apa sih? Ya itu kan beda kan sebenarnya. Ada. Nah sistem dalam tubuh kita sudah diinstal. Begitu kita lahir, kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diinstal kecenderungan untuk fujur, kecenderungan untuk takwa. Itu tidak pacak nolak gitu. Jadi sudah diinstal yang namanya kecenderungan untuk berbuat jahat sama kecenderungan untuk berbuat baik. Dalam bahasa yang lebih simpel, potensi. Tolong camkan. Potensi. Jadi kita lahir orang itu sudah ada potensi jadi jahat, sudah ada potensi jadi baik. Nah, potensi ini baru potensi. Jangan salah, ini baru potensi. Oke. Contoh misalnya bapak-bapak di sini. Ada tidak di antara bapak-bapak atau galau-galau kita ini potensi untuk ngocok kiri kanannya? Ada. Nah, itu baru potensi, Potensi jelit ada tidak nih? Ada, kamu nak jeliti wong tuh ada nih. Cuman belum tentu potensi itu disalurkan dalam bentuk nyata nih. Jadi potensi, ini sistem. Oke, itu yang ketiga. Yang selanjutnya, ternyata ya, di dalam diri kita juga itu kecenderungan atau potensi tadi sudah dilengkapi oleh bukan hanya software tapi adalah aplikasi zaman sekarang. Kan software sama aplikasi beda. Ya, contoh software adalah Microsoft Word, PowerPoint. Nah, aplikasi contohnya adalah Gojek, apalagi itu, GoFood nih. Nah, aplikasi di dalam diri kita ada dua. Satu disebutkan di surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubus syahawat. Aplikasi yang pertama adalah syahwat. Aplikasi yang kedua adalah disebutkan di surat 45, disebutkan di surat 53. Ya, salah satunya bunyinya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu pernah melihat manusia yang menjadikan hawa sebagai tuhannya? Di 53 dikatakan wa ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak berkata-kata atas dasar hawa, tapi Muhammad berkata atas dasar wahyu. Ulangi. Jadi kita punya aplikasi yang namanya syahwat sama hawa. Syahwat adalah aplikasi keinginan kita terhadap materi. Jadi kalau pengen kayo, maksudnya pengen banyak mobil, pengen banyak rumah, pengen apa macam-macam lah ya yang fisik. Ada sawah, ada ladang, ada segala macam itu, keinginan seperti itu namanya syahwat. Itu juga sudah ada dalam diri kita. Tidak pacak ditolak. Yang kedua, hawa. Hawa adalah keinginan untuk ngomong katakanlah paling didengar, paling pintar, ngatur sana ngatur sini, segala macam, nak berkuasa, itu adalah hawa. Itu sudah diinstal dalam diri kita, ya, aplikasi ini, tidak pacak kita nolak. Namanya, ya, dalam bahasa kita, namanya adalah itu naluri, supaya kita ini pacak bergairah dalam hidup. Dalam bahasa Arab disebut ghirah.
Giroh atau gairah. Kalau tidak kate itu kita tidak bergairah untuk maju. Apa gunanya syahwat? Apa gunanya hawa? Supaya kita ini maju. Cuman sayangnya manusia dalam perjalanan hidupnya lebih banyak ittiba'ul hawa. Nuruti hawa itu sampai ujung-ujungnya. Padahal hawa dan syahwat tidak kate ujungnya. Tidak kate ujungnya. Tolong camkan ini, tidak usah jauh-jauh. Ini kan komplek top ya. Amen Mulia ya ini. Amen Mulia sama Pak Ramli ini. Kira-kira itu kan. Jadi kamu ukur. Berapa umur Amen, berapa umur Pak Ramli? Ya. Untung kamu di top inilah sudah pegang sertifikat galau ini. Cuman yang di luar sana tuh. Teko tanah ayah kami yang di situ itu, kami punya sertifikatnya, Amen juga punya sertifikatnya. Jadi kira-kira itu sih. Ini keinginan terhadap. Jadi contoh, banyak orang yang sudah tua-tua, tanahnya masih luas, tidak diunjukkan juga ke anaknya, tidak diwakafkan ke anak. Untuk apa? Itu syahwat. Banyak sudah tua-tua, masih ngatur sana ngatur sini. Lah 2 periode nak minta 3. Dan jadi itu hawa. Ya ini bukan hanya dalam konteks kepemimpinan, apa wae banyak yang mah itu. Bahasa Palembangnya nak bobo. Hadirullah. Ini hawa. Jadi ini lebih banyak betulkan. Oke, kita ini sekilas baik. Oke. Baik. Tadi ketika jasad dan ruh itu tadi menyatu, maka kedua entitas ini, kedua wujud ini, bahasa Inggrisnya entitas, bahasa Indonesianya wujud. Kedua wujud ini menjadi satu sebutan, namanya nafas. Ulangi, namanya nafas. Bahasa Indonesianya jiwa. Maka kita yang dihitung adalah jiwa, benar tak ini? Di rumah kita tuh yang dihitung apa? Berapa jumlah jiwa? Karena jiwa itu kumpulan antara jasad dan ruh, bukan dihitung. Di rumah Pak Haji Samsul ada 5 badan, tak kate ini. 5 badan ada 5 ruh, tak itu hitungannya ini. Tapi yang dihitung adalah ada 5 jiwa. Perhatikan, ini jiwa pengertian. Oke. Nah, jiwa itu selalu tarik menarik. Tolong camkan ini. Jadi walaupun dia sudah menyatu, ibarat empek-empek antara iwak gabus sama sagu tadi, tarik menarik, tergantung menang mana. Pada waktu menang sagu, itu yang disebut di surat Yusuf ayat 53. Inna nafsala amaratum bisu. Jadilah dia orang yang punya jiwa kotor. Ini kalau menang sagu, menang jasad, menang jasad. Nah, kalau menang ruh, jadilah tadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah kalau sekarang seri, kan kamu masih nanya mak itu, kan banyak nih. Nama manusia ini cerodian, nanya yang aneh-aneh nih. Jadi kalau seri mak mano? Disebut di surat Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Yaitu jiwa yang menyesal. Jiwa yang kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek. Kira-kira mak itu. Nah ini sudah ada 3 keadaan. Disebut lagi lebih lengkap di Al-Quran di surat nomor 35, yaitu tentang perilaku kita. Wa minhum man dhalimu li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabaqal khair. Di antara manusia ada yang gaweannya jelek terus. Ada juga yang muqtasid, sedang-sedang. Waktu Ramadan bagus. Habis Ramadan kumat, kira-kira itu. Kalau hari Senin sampai hari Jumat bagus. Malam Sabtu, malam Minggu error, itu. Senin bagus lagi, itulah muqtasid. Dan ada juga orang yang tetap tenang, gitu ya. Bukan berarti dia baik terus, tapi lebih cenderung lebih banyak baiknya ketimbang jeleknya. Nah itu kira-kira begitu. Ini interaksi, ini interaksi. Nah, mohon maaf ada catatan. Dalam bahasa Indonesia, syahwat dan hawa tadi disebut sebagai hawa nafsu. Nah ini sering salah paham, dikira nafsu di situ adalah nafas dalam bahasa Al-Quran yang disebut jiwa tadi. Saya terangkan,
nafas atau jiwa tadi adalah menyatunya ruh dengan jasad. Ruh sama jasad nyatu namanya nafas atau jiwa. Nah, jiwa ini tadi punya sudah satu kecenderungan untuk fujur atau takwa, baik atau buruk. Kemudian punya aplikasi yang namanya syahwat dan hawa atau disebut sebagai hawa nafsu bahasa Indonesianya. Nah, tergantung dia makainya. Kalau dia makainya bagus, maka jadilah mutmainnah. Kalau kadang dipakai, kadang tidak, maka namanya lawamah. Kalau dia makainya yang jelek-jelek terus, maka dia menjadi sayyi'ah atau su' tadi. Begitu. Oke, lanjut. Apalagi yang ada di manusia? Yang ada di manusia lagi nih, yang ada di kita ini. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Yang ada di kita ini secara fungsi, tolong camkan. Secara fungsi. Secara fungsi berbeda 3 hal. 1, jasad fungsinya gerak. Oke, ini gerak. Jadi nak gerak itu adalah ini. Jadi kamu jangan ngomong gerak, marilah kita bergerak hati kita. Ini sebenarnya cuma galak-galak kita ngomong, mari kita gerakkan hati kita. Kamu tidak tahu mau menggerakkan hati kan sebenarnya. Mungkin kalimat-kalimat ini mulai kita pelajari yang tepat ya. Marilah kita buka hati kita. Mungkin ada. Karena Al-Quran memberi istilah akfaluha. Hati itu ada pintunya, ada gemboknya. Atau marilah kita buka hati kita, karena hati itu ada matonya, namanya fuad. Kalau dalam bahasa jamaknya afidah, fuad. Jadi yang namanya fuad itu adalah orang yang punya mata hati. Ya, kalau ada yang namanya fuad. Tapi kita fuad galau lah. Jadi hati kita ada. Maka sekali lagi ada fungsi dalam diri kita. Oke. Kalau secara fisik menurut ilmu kedokteran namanya otak, neuron atau saraf. Ulangi, namanya otak. Itu secara fisik. Tapi secara fungsi ternyata otak itu fungsinya 2. 1, fungsi untuk berpikir sampai tingkatan relatif. Ini agak berat dikit ya, ini pelajaran juga. Berpikir sampai relatif. Relatif itu artinya ya, belum tentu benar. Ulangi, mudahnya itu belum tentu benar. Itu adalah fungsi akal. Ulangi, sampai di situ. Nah, berpikir sampai benar itu namanya basiroh. Dalam bahasa ilmiah disebut aksioma. Itu adalah fungsi hati. Jadi kalau sudah hati, jawabannya ceto. Tapi kalau masih pikiran, jawabannya kita ngomong belum tentu. Maka kalau kita berpendapat, kita ngomongnya apa? Hemat saya adalah seperti ini. Itu hemat saya. Ya, tapi kalau sudah pasti, itu al-haqqu mirabbik. Contoh yang pasti apa? Yang pasti. Nah ini contoh. Kita ini, ya Allah menyatakan kita jangan jelas, sangat jelas ini. Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah tidak butuh sementara kalian butuh. Itu berpikir hati itu. Tolong camkan ini. Itu tidak bisa berpikir level ini tidak nyambung dia. Sepintar-pintar profesor tidak ngerti itu. Tapi hati ngerti. Ini pemikiran. Ulangi. Allah tidak butuh seluruh makhluk, tidak butuh apa-apa. Sementara kamu butuh. Dalam bahasa Allah, wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Di ayat yang lain disebutkan baik. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dan Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Sementara di surat Al-Anfal ayat 12-an ya disebutkan id yuhashikumun nu'asa amanatan minhu. Ingatlah ketika malam itu kamu ngantuk sebagai mekanisme supaya kamu aman dan sehat. Jadi ngantuk dan tidur adalah sehat untuk kita. Tapi Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Contoh lagi, ini yang ceto-ceto baik. Ini banyak manusia itu kekeh, ya. Mohon maaf nih, aku sebutkan ini kalangan kita baik, walaupun kamu rekam tapi kamu potong boleh kan? Ini
Mak ini contoh. Sekarang ini zaman Covid, dikit-dikit teriak prokes. Kalau kamu ada tulisan depan pintu itu, itu baru pikiran. Maka aku tadi masuk sambil baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, senyum aku nyengok itu. Nyengok itu. Ya. Aku contoh ini. Jangan salaman, ada di situ ya tulisannya. Kenapa? Menurut pikiran, salaman bisa nularkan virus. Itu kata pikiran. Kata hati apa? Bersalamanlah kamu antar muslim, maka gugur dosa kamu. Ya, sekarang kamu tinggal pilih yang mana kira-kira itu kan? Kan itu. Nah, kemudian kamu waktu habis wudhu tadi berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Orang yang sudah wudhu itu bersih artinya tidak kotor. Yang kedua suci, artinya tidak katik najis, tidak katik hadas. Jadi orang yang bersih dan suci kalau salaman tidak ada potensi yang jelek. Perhatikan kalimat aku ini. Cuman kamu nulis itu bagus juga. Kayak kalau datang petugas kan, aduh, sama itu ya. Itu pentingnya cuman itu. Tolong camkan ini. Yang lain misalnya contoh. Nih, saudara-saudara kita Nasrani. Cobalah diingatkan. Segeralah masuk Islam. Nian ini. Pakai logika yang mudah, Pak. Apa logikanya? Ilmu yang hati, bukan ilmu ini. Contoh. Ngapo Tuhannya ada tanggal lahir? Mari saya bangkitkan ini pemikiran. Ini bedanya hati sama akal. Akal Tuhan bisa punya tanggal lahir. Kalau menurut hati, kalau Tuhan ada tanggal lahir, pertanyaannya siapa yang menetapkan tanggal lahirnya? Indikasi yang lainnya, kalau ma itu ada awalnya. Kalau ada awal berarti ada akhir. Sedangkan Al-Quran mengatakan di surat Hadid, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah lah yang paling awal dan Allah yang paling akhir. Tidak tahu kita yang paling awal kapan, yang paling akhir kapan. Tapi kalau ada tanggal tadi pasti ada awalnya. Coba kutanya, masjid ini kapan didirikan? Kamu masih ingat pasti. Walaupun nggak ingat tanggalnya, paling nggak tahunnya ada. Karena ini bukan Allah di sini, tapi ini disebut Baitullah. Dan seterusnya. Jadi ini ada dalam diri kita. Ulangi ya. Ini hari ini belajarnya agak gaduh-gaduh, tapi apa yang ada di kita tadi aku sebut dari awal. Khalifah, fungsi kita dan sebagainya tadi, sampailah kepada kita fungsi dari otak. Fungsinya ada dua. Satu fungsi akal. Akal itu hanya sampai ilmu kepada yang relatif atau yang katakanlah masih bisa diperdebatkan kebenarannya. Tapi kalau hati sudah sampai pada kebenaran yang hakiki. Dalam bahasa mudanya sering ngomong, ikuti hati nuranimu, tidak akan pernah bohong. Seorang penjahat sekalipun punya rasa kasih sayang kepada anaknya. Seorang penjahat sekalipun punya kasih sayang kepada anaknya. Gak usah jauh-jauh, contoh ini. Harimau atau ulo lah. Ulo kobra itu. Ulo kobra itu kan galak nyetuk. Tapi kalau sama anaknya, sayang enggak itu sama anaknya? Sayang. Itu penjahat yang bandar-bandar narkoba itu narkoba dijual ke wong lain, enggak ke anaknya. Kira-kira itu. Itu masalah hati. Karena di hatinya ngomong, ini tidak benar, gawe tidak benar. Tapi dia lakukan juga kepada orang lain. Nih. Subhanallah. Coba kita jingok, mohon maaf nih. Makanya pemimpin itu punya syarat. Kalau pemimpin yang seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang hatinya hidup. Apa kata Allah di Al-Quran? Azizun alaihi ma'anittum. Nabi Muhammad merasakan penderitaan umat manusia. Jadi umat manusia seluruhnya ini penderitaannya dirasakan oleh Nabi Muhammad. Sekarang para pemimpin mak mano gitu. Para pemimpin santai baik. Emak-emak tidak baca goreng, senyum baik dia kan. Ada cerita lucu pula katanya kan, Pak, ya katanya apa namanya, ngapo bensin tidak katik lagi nih Pak. Oh masih dalam perjalanan itu. Dibawa mobil apa? Mobil tangki.
Ngapa mobil tangkinya udah datang-datang? Mobil tangkinya lagi ngantri solar namanya. Jadi itu ada anekdot nih. Mobil tangki ngantri solar, mobil tangki bawa bensin. Kita nak kendak bensin. Jadi yang mana nih ujung mengujung? Bapak-bapak ini di top ini kan tempat orang pensiunan Pertamina banyak nih. Kan aneh Pertamina. Aku pergi ke Pulau Layang. Itu ada tempat gas ini. Rasanya gas itu sampai langka, saking larisnya. Tapi katanya Pertamina itu rugi. Jadi aku udah baca ngitungnya, ku hitung pakai kalkulator, nggak ketemu nih. Jualan laris, habis terus, tapi rugi. Ibu-ibu, suami ibu berdagang di pasar induk yang sana. Ditanya oleh kamu, Pak Mak Mano hari ini, alhamdulillah Bu, jualan habis kalau. Berapa rego? Mahal juga. Nih. Jadi Pak, mari kita hitung berapa untungnya. Rugi Bu. Nah mana? Ini, tolong camkan. Ini saya ngajari kita, mari kita berpikir sampai level ini. Sehingga tak terbantahkan. Nih hati. Oke, lanjut. Nah, di dalam diri manusia, ini nak kita olah kalau. Di dalam diri manusia, tadi ada fungsi gerak, ini badan ini. Jadi badan itu tidak usah kamu pikir-pikir, gerak be. Kalau kamu suruh sholat, mah inilah. Suruh sa'i. Sa'i artinya berlari-lari kecil. Ya sudah lari kecil, semangat mah itu. Kalau kamu disuruh mikir. Suruh ilmunya sampai hati. Nah itu yang harus kita sampaikan. Hadirin lantas kemudian nih di dalam diri manusia juga ada kita sering ngomongkan, ada pikiran, ada perasaan, ya misalnya ini. Oke, ada sikap, ada perbuatan, ada niat, ada tekad, ada rencana dan sebagainya. Pendek kata yang seperti itu harus kita pahami. Contoh, ya, pikiran ya sama perasaan itu kalau setuluan namanya wongnya normal. Kalau tidak setuluan namanya schizofrenia dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Indonesia pecah kepribadian. Contoh, ya, aku ngerawat pasien di rumah sakit Ernaldi Bahar, rumah sakit jiwa. Waktu itu belum Ernaldi Bahar, aku masih dokter muda. Aku nonton TV di sana, malam-malam nonton TV kan, sama pasien-pasien itu, yang sudah agak tunak itu nonton TV. Pas muncul lawak, aku ngakak. Kapan ku dengar? Cuman aku dewek yang ngakak. Cak wong 10 ikok kiri kanan aku diem galo. Mak ini. Tiba giliran iklan ngakak mereka. Yang aku diem. Aku langsung mikir, yang normal ini atau itu? Paham, perhatikan. Jadi ini pikiran kalau tidak sesuai dengan perasaan, hati-hatilah kamu. Kamu yang itu tadi atau yang ini? Makanya subhanallah. Dan kecenderungan ternyata, ya, kecenderungan ibu-ibu lebih mendulukan pikiran. Bapak-bapak lebih mendulukan, ibu-ibu lebih mendulukan perasaan. Bapak-bapak lebih mendahulukan pikiran. Nah itulah yang ada di kita kalau-kalau. Itu yang ada di kita kalau-kalau. Maka kata kuncinya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan kalian, kaum ini, kamu ini, keluarga kamu tidak akan diubah sebelum kamu mengubah apa-apa yang ada pada dirimu. Saya kasih contoh, resep mudah baik. Contoh, Mak Mano ngubah fisik. Tanya sama dokter. Saya jelaskan sekarang ini. Mak Mano ngubah fisik. Oh ya, ada sikok lagi di kita. Di kita ada sikok lagi namanya ukuran waktu. Al-asr kalau dalam bahasa Al-Quran. Al-asr, masa atau waktu. Ukuran waktu ada dua. Satu namanya umur, dua namanya usia. Ya, umur, usia. Dalam bahasa Inggris umur disebut age, usia disebut old, old, old. Oke, perhatikan. Ya, maka orang bertanya, how old are you?
berapa usiamu. Tidak bertanya how age are you, berapa umurmu. Perhatikan, ini beda ini. Usia adalah waktu yang sudah kita habiskan. Aku pacak ngomong, di sini rato-rato sudah menghabiskan waktu lebih dari 50 tahun. Nah, itu Pak. Itu Pak, ini. Alah pensiun, tidak kado. Ini. Jadi kamulah di dunia ini lah menghabiskan waktu lebih dari 50 tahun. Oke, itu namanya usia. Jadi kalau nak sopan tanya usia. Adapun umur adalah batas kita hidup di dunia. Itu umur, batas kita hidup di dunia. Si fulan meninggal ya pada umur 60. Berarti batas dia adalah 60. Oke. Ulangi, kalau usia yang sudah kita habiskan. Jadi cuman banyak di formulir masih ditulis umur berapa nih? Ya, sebenarnya kalau wong nanya umur tuh ngampuk. Cek umur kamu berapa? Sama bae nanya, cek kapan nak mati kamu. Nah kan ya. Kira-kira itu. Ya. Nah, gitu. Maka ibu-ibu dalam bahasa kedokteran yang namanya menua atau menjadi tua namanya aging. Aging bukan olding, tapi aging. Dan kata Rasul, dak kate obat penyakit yang namanya penyakit tua. Penyakit lainnya ada obat, tapi penyakit tua dak kate obatnya. Kenapa? Karena itu adalah jatah dari Allah. Al-Quran menegaskan, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Tolong camkan ini kita disuruh mikir. Dan kami akan kurangi setiap waktunya ketika usia kamu bertambah. Jadi makin banyak kita pakai, makin dikurangi. Ya, itu sebenarnya logis baik, logis. Mobil kalau tidak pernah dipakai mulus. Tapi kalau dipakai babas bingkas kira-kira itu dikurangi karena itu. Tapi puaslah kita. Jadi kaget kalau kita cerita sama cucung, kan cucung kita nanya, Yai, ngapo Yai itu wajahnya agak hitam-hitam? Nah ini nak terbakar waktu dikilang dulu nak. Itu berarti puas makainya. Yai, ngapo kalau ini Yai itu baca mikir mak ini? Iya nak ini ku pakai terus nak otak ini nak kayak ini kan. Begitu sebenarnya. Pendek kata dipuaskan habis untuk itu. Nah hadirin rahimakumullah, galau-galau ini tadi kalau kita kelola, tentu hari ini tidak akan selesai kita belajar untuk itu. Saya baru mengenalkan hari ini. Baru mengenalkan istilah-istilah yang ada dalam diri kita tadi. Nah, kalau kita pakai seluruhannya, rangkum sikok baik. Dirangkum sikok baik. Clear ini. Ya, dirangkum dalam misi. Tolong camkan. Nama misi atau perannya tadi khalifah. Ini jangan lupa, ada disebutkan di Al-Quran. Khalifah itu gawenya dua. Khalifah itu gawenya dua. Satu, gawenya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sujud pada Allah, itu gawe yang nomor satu. Gawe kedua, ada di Al-Quran disebut di surat nomor 17 ayat 84. Kul kullu ya'malu ala syakilatih. Silahkan kalian beramal sesuai dengan potensi khusus, spesifik, syakilah, talenta, pola bakat bahasa Indonesianya yang ada pada kamu. Bapak-bapak yang misalnya punya potensi teknik, maka memakmurkan bumi dengan cara teknik. Saya punya potensi dokter, memakmurkan bumi dengan cara dokter. Ada orang bisa memakmurkan bumi dengan cara nyangkol. Itu yang dia itu sudah disebut oleh Allah. Jadi manusia tuh jangan lupa dari banyak istilah tadi cuma disuruh dua. Ulangi supaya simpel ini. Karena makin simpel sesuatu, ini adalah cara pola pikir para waliullah. Para ulama itu berpikirnya simpel. Contoh nih, simpel nih. Nih di Al-Quran dikatakan begini. Di Al-Quran dikatakan begini. Puasa itu kalau kamu dalam keadaan memang katakanlah sehat, tidak dalam perjalanan, kemudian tidak dalam keadaan tidak punya kemampuan. Maka kalau ada pertanyaan, apakah seorang ibu yang menyusui
harus qadha apa fidyah atau qadha plus fidyah. Ini dalil itu mudah nian sebenarnya. Perhatikan kalimatnya di Al-Qur'an, ya. Satu, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau kamu secara permanen tidak pacak puasa, maka hukumnya jatuh fidyah. Itu mudahnya Al-Qur'an mah itu. Mudahnya agama kita. Kalau secara permanen tidak pacak puasa, maka jatuhnya cukup bayar secara permanen itu satu karena lah sudah tua misalnya. Tidak kuawo bahasa Palembangnya lah itu. Oke. Yang kedua, sakit yang harus makan minum pada jam-jam tertentu. Misalnya harus makan jam 10 pagi, harus makan jam 3 sore. Ya berarti dia tidak pernah bisa puasa. Walaupun wong ini masih muda. Misalnya seperti itu. Itu namanya fidyah, selesai. Adapun yang sementara, wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Kalau penyakit kamu sedang kambuh, tidak usah puasa, tapi kagak diganti di hari lain. Kalau kamu sedang safar perjalanan, tidak usah puasa, maka diganti di hari lain. Itu hukumnya begitu clear. Jadi ulangi, simpelnya kehidupan kita tuh mak itu. Kalau kita melalui Islam simpel. Dan hidup di dunia ini dari berbagai istilah tadi cuman dua baik. Satu, sujud pada Allah. Kedua, makmurkan bumi sesuai dengan potensi syakilah yang ada di kita. Nah kalau mak itu galau, selesai. Ada enggak sekarang pertanyaan aku? Mohon maaf ini pemikiran tingkat tinggi. Ada enggak perintah Allah cerudeanlah nih? Omongilah wong ndak katik cek nih. Makanya mulai hari ini, tadi aku ngomong-ngomong tadi bukan kelanjutan ya, aku nunjuk contoh baik tadi ini. Kita tidak usah ngomongkan pindah ibu kota, ngomongkan 2024, kita ngomongkan dua kok baik. Mak mano kita sujud, mak mano kita ini hidup pacak berkontribusi pada kemanfaatan diri dan keluarga kita. Itu baik. Kalau wong berpikir mak itu galo, hidup mak itu galo, aman dunia. Ini kan tidak. Nyingok wong naik pangkat, demam ini. Tidak kate itu perintahnya nih. Nyingok wong ini, nyingok gitu. Nah, itu bukan. Perintahnya simpel saja. Sujud pada Allah. Yang kedua, makmurkan bumi ini dengan potensi yang ada di kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu sedikit, silahkan. Tafadhol. Siap Pak Haji Samsul. Ini mumpung ketemu dengan Pak Dokter kan. Jadi sebenarnya sudah lama ini mau saya tanyakan, belum sempat baik. Ada dua pertanyaan kan. Tadi dikatakan Pak Dokter bahwa kita ini agen perubahan. Hari kemarin harus lebih baik hari ini harus lebih baik dari hari ini. Nah ini utamanya kan lebih baik itu ibadahnya maksudnya kan, bukan dari segi materinya bukan ya. Itu yang pertama. Terus mau menanyakan masalah ini Pak Dokter, anatomi daripada otak ya. Dari buku yang pernah saya baca, itu otak itu ada terdiri dari dua bagian. Ada yang disebut dengan korteks cerebri, yaitu otak bagian luar, yang fungsinya adalah penalaran atau intelektual. Kemudian sistem limbik bagian tengah otak, yang fungsinya termasuk sebagai fungsi-fungsi luhur, misalnya bersyukur, terima kasih, terus merasa diri tidak ada artinya di hadapan Allah. Nah tapi ada satu lagi, menurut penelitian dari Dr. Ramachandran, seorang psikolog dari India, bahwa di bagian sistem limbik itu ada suatu titik yang namanya gulf spot atau disebut amigdala atau disebut dengan titik Tuhan katanya. Di situ yang bisa merasakan keberadaan Tuhan itu kan. Nah kira-kira benar nggak yang seperti ini Dokter? Terima kasih. Baik, yang pertama tolong camkan ini sehebat-hebat manusia itu Allah menyebutkan dua kaidah. Pertama, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sehebat manusia, semengagumkan manusia itu ciptaan Allah. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk, dalam fungsi yang sebaik-baiknya. Itu ahsani taqwim, tapi bagaimanapun hebat kita itu ciptaan dari Allah. Yang kedua,
di surat 17. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Memuliakan itu. Ibu-ibu, saya kasih contoh memuliakan itu mudah baik. Ibu-ibu ada yang seneng tanaman enggak? Kembang-kembang, bini aku tuh seneng nih kembang-kembang itu. Itu namanya memuliakan tanaman. Itu kalau sudah nyingok kembang-kembang itu laki lewat tidak ditengoknya lagi. Nah, Allah tuh memuliakan kita mak itu kira beratnya. Walaqad karramna bani Adam. Ya, dibanding pada makhluk yang lain. Kita dimuliakan dengan seperti itu. Oke, jadi kira-kira itu dua hal kriteria. Jadi yang saya baru jawab. Nah, yang kedua, yang pertama ukuran baik di sini, ukuran baik atau lebih baik ini ukurannya galo-galo kepada Sang Maha Pencipta Allah. Kalau yang ceto, oke, mari kita lihat. Yang disebut baik, Pak Haji, bukan hanya baik dalam segi ibadah ubudiyah, tapi juga materi. Silakan buka surat An-Nisa ayat yang ke-9. An-Nisa ayat 9. Khaufu dhi'afa. Ingatlah kamu, takutlah kamu kalau meninggalkan generasi yang miskin. Jadi tidak boleh kita meninggal dunia. Jadi pertanyaan orang Yahudi yang nak mati itu benar juga itu. Ada pernah kisah Yahudi yang lucu-lucu tuh. Ada orang Yahudi ini, nak mati sudah megap-megap. Mak ini kan dipanggil anaknya kalau, nih dipanggil. Katakanlah misalnya Ezra Adoba, ini. Kemudian ditanya lagi siapa? Ariel Sharon Adoba. Ado kalau ini ada kan? Nah, kalau kamu ado-galo di sini yang jago toko siapa? Wah, kira-kira itu. Inilah anak mati masih nanyo toko. Makanya ada kelakar betok di TV, Pal TV itu kan ya. Kamu dari Jakabaring sampai ke Bundaran. Jadi intinya ini sekilas baik. Khaufu apa? Jadi termasuk lebih baik ada dalam hal materi. Jadi semua harus lebih baik. Semua harus lebih baik. Oke, contoh nih. Contoh, kita cuman pacak teriak harga minyak goreng naik, benar? Karena kita tidak punya kebun sawit, itu masalahnya. Yang punya cuman Haji Halim, dewean. Aku pergi ke Bayong Lencir, aku nanya, ini siapa punya? Haji Halim, oke, luas. Kapan gue jengok situ? Ini siapa punya? Lonsum. Ini siapa punya? Indofood. Ini siapa punya? Yang ini Sinarmas. Ini siapa punya? Ini siapa punya? Nah, itulah yang kemarin berembuk sambil minum kopi ngirup cuko sambil ngomong, "Cek, mak mana cek? Ini minyak goreng kita tahan bae, Cek." Kira-kira yang nahan itu. Bukan bibit-bibit di pasar induk, bukan. Ini kira-kira itu. Jadi kalau kita tidak lebih baik, begitulah yang terjadi. Ya. Ya. Wabtaghi. Jangan lupa. Iya. Baik. Jadi benar, tepat Pak Haji. Jadi begini, ya. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang dimaksudnya begini, seluruh dunia bahkan harus dikonversi menjadi akhirat. Itu maksudnya. Dikonversi itu mana? Diubah ya gitu. Jadi ini dikonversi jadi akhirat ini sudah. Ini namanya teh tetap. Entah ini teh paling enak atau tidak tahu lah pokoknya. Ini setelah aku habiskan, ini yang buat teh, ngidangkan teh ini tadi boleh pahala. Dikonversi jadi akhirat. Ya. Kemudian ini masuk ke badan aku tadi bismillah, habis itu hamdalah, bersyukur, ini akan jadi energi. Energi ku pakai untuk ceramah. Ini konversi untuk akhirat. Maksudnya itu kira-kira. Jadi lebih baik itu adalah bukan hanya dalam segi ubudiyah sembah menyembah Allah, tapi dalam konteks juga materi dan semuanya. Ini harus lebih baik. Ya kita harus semangat lah kira-kira itu. Maka tepat yang dikatakan ulama, i'malu lidunyakum ka'annaka ta'ishu abadan. Kalau kamu sedang ngadepi dunia,
seolah-olah kamu tidak akan mati, seolah-olah, bukan tidak mati, seolah-olah tidak mati. Tapi kalau kamu lagi ngadepi akhirat, ya, tamutu ghadan, kamu pecah nak mati besok. Oke, yang kedua tentang otak ini, memang mengagumkan. Saya juga sampai hari ini saya sampaikan rahasia dokter. Ini rahasia dokter. Apa boleh buat? Ya kamu tahu juga ini rahasianya. Rahasia dokter. Ya, otak itu bagaikan kucing dalam karung. Nah itu baik. Kamu paham ini? Bagaikan kucing dalam karung. Bunyinya ada, neong, neong. Nah dalam karung itu. Tapi kamu tidak jingok. Ulangi pelan-pelan. Ngeongnya ada, tapi ini kan agak rumit ya. Ini kamu berkerenjet ini berarti itulah otak. Oke ya. Jadi di dalamnya ada berbagai hal tadi. Contoh, korteks bagian berpikir, limbik bagian perasaan. Di antara limbik ada amigdala. Yang dokter tahu amigdala adalah sensor. Tolong camkan. Sensor dan sortir itu fungsinya amigdala. Besarnya sebesar, kalau kita ukur itu sebesar biji apa itu yang kita galak makan itu, yang jambu monyet itu ada apanya? Apa? Ya, jambu mete itu. Yang itunya. Nah, sebesar itu amigdala. Tapi fungsinya hebatnya. Satu fungsi sensor, dua fungsi sortir. Jadi kalau ada omongan yang jelek itu masuk ke pendengaran kita, masuk ke otak, ya, dimasuk di pikiran, masuk di perasaan, itu kaget masuk dulu ke amigdala. Di situ disensor. Nah ini kenapa dia disebut titik Tuhan itu di situ. Nah di sensor ini tinggal yang sensornya ini nak lepas sensor apa tidak, kan karena itu kan. Nih. Kalau ini omongan jelek masuk ke dalam sana, jadilah wong ini ngendep yang ada dalam batinnya yang jelek-jelek. Tapi kalau disensor, metu kamu. Kira-kira itu. Sama. Ya, sama. Di Al-Quran dikatakan, sawa'un alaihim ma'angdartahum amlang tundirhum la yu'minun. Sumun bukmun umyum la yarji'un. Karena sensornya dimatikan ini. Sensor dan fungsi sortir dimatikan. Jadi wong kafir itu sudah sensor ini, makanya itu disebut hatinya mati. Ada yang baru dikunci hati, baru dikunci baik. Masih hidup tapi dikunci. Handphone masih hidup tapi di dalam kamar. Di jero gerobok lagi kan. Nah, kira-kira itu kan. Jadi tidak pacak ini untuk nelpon kira-kira itu. Nah, jadi benar adanya tentang itu, cuman mohon maaf bagaikan kucing dalam karung jawabannya. Jadi nggak ada manusia yang bisa mengklaim bahwa dia tahu tentang itu. Itu semua rahasia Allah. Saya juga teraneh-aneh. Mohon maaf. Pada waktu saya membedah kepala orang, ini kepala wong, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, terutama yang sudah mati. Saya pernah otopsi. Ini aku yang suruh ngotopsi dewek, itu ku bedah. Ini kepala ku gergaji kan. Nah, kamu dengar itu kan ngeri itu ini. Gergaji ini kan karena tidak pacak cuman apa nak dibuka mak mana bukanya ini kan batok. Bukan batok kelapa ini, batok kepala ini digergaji. Setelah gergaji ku lepas. Habis itu ku pegang-pegang itu otak itu. Diem baik dia. Tapi waktu masih hidup, begitu nak kita pegang palanya, ngapa nak pegang-pegang pala? Perhatikan kalimatnya ini kan. Unik ini unik. Waktu lah mati dimain-mainikan. Padahal masih itulah barangnya. Nah itulah rahasianya adanya spirit, ruh dalam bahasa Inggris spirit, dalam bahasa Arab ruh, dalam bahasa kita nyawa. Tidak tahu mak mano, nyawa masih ada dalam diri dia, maka otak itu bisa fungsi tadi. Ada titik Tuhan, ada perasaan, ada pemikiran. Tapi simpulannya itu baik ya. Jadi insya Allah hari ini kalau diomong simpulannya masih bingung, nggak apa-apa nih. Ya, ini. Ya. Oh, kekuatan. Oke. Baik. 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 Saya jawab secara medis maupun Al-Quran. Satu. Dalam bahasa Al-Quran disebut nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Udah clear dalilnya
bahwa hafalan atau ingatan adanya di hati. Tolong camkan. Jadi membaca Al-Quran itu penting. Tapi hafal Quran itu lebih penting. Kenapa? Karena hafal adanya di hati. Kalau membaca adanya di otak masih. Ulangi. Membaca masih di sini, tapi kalau hafal ada di sini. Oke. Ada pertanyaan kamu. Ada orientalis. Orientalis itu wong bukan Islam. Hafal Quran. Berarti hatinya ada Al-Quran. Ngapo dak juga beriman? Disinilah ada rahasia sikok lagi. Yang Allah menyebutkan wa ma taufiqi illa billah. Orang bisa beriman atas dasar izin Allah. Surat 11 ayat 88. Jawabannya di situ. Jadi clear adanya di hati. Nah kemudian dalil dalam bahasa dalam bahasa kedokterannya, ya, dalam bahasa kedokterannya namanya kalau ada ingatan, terus aku panggil lagi. Contoh, aku tadi kan kalau kamu nanya-nanya aku keluarkan dalil nih. Itu berarti aku ada simpenan kan? Itu disimpan di mana? Dalam bahasa kedokteran namanya retrieval. Retrieval. Yaitu kemampuan untuk memanggil kembali yang sudah disimpan. Retrieval. Itu ada disimpan. Nah, tempat nyimpen itu dalam bahasa kedokteran sebagai deep memory. Deep memory. Deep memory. Dan deep memory itu dokter cuma nyebut deep memory by. Tak tahu dia apa ininya. Tapi kalau bahasa kita secara awam mudahnya itulah hati. Disimpan di situ. Makanya kalau disimpan di situ harta, jadilah dia pelit. Karena payah nak metukan lagi. Kalau disimpan di situ ilmu, ya ilmu yang makrifah segala macam, ya biasanya wong mak ini cepat nak ngeluarkannya karena ilmu itu cenderung secara materi tidak punya katakanlah dampak yang jadikan dia jadi apa kaya jadi apa tidak katik di situ, maka dikeluarkan. Maka yang penting adalah sering orang ngomong orang bijak ngomongnya yang nak kamu wariskan tuh yang terbaik adalah ilmu bukan harta. Kalau kekuasaan juga disimpan di situ, jadilah ana rabbukumul a'la kata Fir'aun. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Aku pacak ngapo-ngapo. Itu kalau disimpan di situ. Maka kekuasaan dunia segala macam harus ditaruh di tangan. Bahkan istilah Abu Bakar itu ditaruh di tangan, bukan ditaruh di otak pun enggak. Nah, ini kalau kita kan simpan dalam-dalam, makanya gawe kamu megang kalkulator. Tek. Tanah ini kalau dijual sekian, sekian terus waktu ngitung. Alhaqumut takatsur, habis itu datang yang nak beli. Rupanya yang nak beli adalah Israel yang nyamar jadi pembeli. Kenapa itu? Cek, ini nak dibeli berapa nih? Oh mahal ini. Galau-galau cek, teko kamu ku beli. Nah habis gitu kan. Itu yang disebut alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi demikian ya. Baik, itu saja ya. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi intinya hari ini kita sudah belajar berbagai hal tentang yang ada di manusia. Saya yakin dari yang aku omong cak 20 ikok tadi, kamu ingat cuma 6 ikok. Jadi 14 ikoknya tidak apa-apa. Kamu tidak usah pening-pening. Ya, dalam konteks bersyukur, yang ada itulah yang disyukuri. Yang tidak katik, yang pecul, yang lupa, tidak usah kamu pikirkan. Itu baik. Yang ada yang disyukuri. Depan plastik itu yang kamu syukuri itu yang ada. Jadi yang di sana-sana tidak usah kamu tanyakan. Yang ada itu. Demikian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil